Habib Ana ini adalah satu pondok yang murni karena keberkahan dari guru kita Habib Umar, juga dari guru kita Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi awalnya beliau tahu-tahu datang ke rumah saya dan memerintahkan saya untuk membuat pondok. Ya, padahal saya sudah bilang sama beliau bahwa saya tidak pantas dan lain sebagainya. Ini yang desain itu istri saya. Karena beliau memang arsitek. Ya, alhamdulillah, selain dia mendesain masjid ini, dia juga mendesain hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husein bin Syekh Basuro di acara pesantren Al-Wafa. Kita sedang berada di pondok pesantren Al-Hijrah An-Nabawiyah di salah satu kota di Jawa Timur. Pengasuh dari pondok ini adalah seorang yang lulusan daripada Hadramut. Oh iya, kita sudah janjian sama beliau dan beliau sedang menunggu kita di kantor. Mari langsung ke sana. Musahabatur rijal, musahabatur rijal, musahabatur rijal dzawil waqai, musahabatur rijal. Assalamualaikum, Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban khair Habib Ana. Khair antum, alhamdulillah. Wah, rombongan ini. Ayo. Fadhal. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban, Masya Allah. Al-Wafa Tadim TV. Benar sekali. Alhamdulillah. Kita lagi bersilaturahmi ke pondok antum. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Memperkenalkan diri kepada pemirsa Al-Wafa Tarim. Nah, ini saya memperkenalkan antum sekarang. Ini Habib Husein Basuro. Dulu waktu belajar ke Darul Mustafa, satu pesawat sama saya. Benar, cuman bedanya beliau 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun, saya cuma setahun. Jadi berkahnya luar biasa ini. Monggo Habib. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kru yang datang juga jazakallah khair. Gimana perjalanan, lancar Habib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Gimana dakwah antum di tempat antum? Alhamdulillah. Saya sebagai antum yang nanya. Oh ya, sorry. Lupa. Mungkin teman-teman Al-Wafa pemirsa ingin tahu siapa sih sosok pendiri Ma'had Al-Hijrah An-Nabawiyah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini pondok Habib Ana ini adalah satu pondok yang murni karena keberkahan dari guru kita Habib Umar, juga dari guru kita Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi awalnya beliau tahu-tahu datang ke rumah saya dan memerintahkan saya untuk membuat pondok. Ya, padahal saya sudah bilang sama beliau bahwa saya tidak pantas dan lain sebagainya. Tapi kemudian beliau tetap memaksa sampai akhirnya beliau mengatakan, sudah, kalau kamu mau, pokoknya cukup hanya dengan siap untuk nyarikan makan buat santri. Guru, kurikulum, bahkan santri akan saya kasih dari tempat saya. Saya pikir kalau cuma begitu aja tidak ada masalah. Namun akhirnya setelah mau berjalan, tahu Habib Taufik nutup semua cabangnya. Dan saya bilang, Beb, ini sudah mau buka, sudah mau peresmian. Beliau bilang, inti buat kurikulum sendiri aja. Awalnya saya sempat takut ya, karena beliau yang ngawali untuk saya buat pondok ini, dan pondok ini didirikan di atas pondok yang dulu pernah didirikan awal dari Darun Nasyyin, pondoknya Habib Muhammad bin Husein Ba'ambut. Oh, Masya Allah. Nah, jadi awalnya pondok ini dulu Ustaz Muhammad bin Husein Ba'ambut, Darun Nasyyin itu sebelum pindah ke tempat yang sekarang itu ada di atas pondok ini. Tapi saya nggak tahu, karena dulunya ada tempat di sini. Kemudian waktu zaman Jepang, antum nggak dapat waktu zaman Jepang belum ya? Sama anak juga belum lahir. Nah, waktu itu ada beberapa orang yang mengatakan ke Habib Muhammad bin Husein bahwa sebentar lagi Jepang akan masuk dan bisa jadi rumah pondok ini akan dihancurkan. Maka beliau mengajak santri-santrinya untuk pindah tempat, dan benar beberapa waktu setelah itu diledakkan oleh Jepang. Nah, sudah hilang, pondok itu hilang sama sekali. Ketika kurang lebih tahun 2004 atau 2005, mertua saya beli tanah ini, beliau membangun Masjid As-Surur ya. Masjidnya bin Sahab, kalau di Tarim itu Masjidnya bin Sahab As-Surur. Maka masjid ini Masjid As-Surur, tanahnya masih kosong sekitar 2000 Artinya nama masjidnya As-Surur, Habib. As-Surur.
Nah, kemudian mertua saya bilang, lah kamu mau buat di mana? Kalau diperintah Habib Taufik buat pondok, saya pikir saya mau bikin di satu tempat di Lawang. Beliau mengatakan, kenapa kok tidak di tanah saya saja? Sudah ada masjidnya, tanahnya kosong. Nah, ini yang dikatakan pucuk dicinta ulam tiba. Nah, sehingga saya mulai bangun di sini, dan setelah saya mulai bangun di sini, malah putra dari Habib Muhammad bin Husin Ba'abud yang bernama Habib Abdurrahman mengatakan, loh, ini dulu ayah saya pondoknya di sini. Nah, kebenaran Habib Muhammad bin Husin ini kakak dari nenek saya. Jadi subhanallah, akhirnya kembali kemari lagi. Cuman doakan tidak ada Jepang yang datang untuk yang berikutnya. Sehingga waktu saya mau buat pondok ini, karena saya dulu diperintah oleh Habib Taufik, karena Habib Taufik kan punya majalah Nabawi, ya, dan dulu juga pernah punya TV Nabawi. Ya, Nabawi TV dulu pernah punya Nabawi. Ya. Kemudian saya ingin pondok ini juga ada nama yang ada bau-bau Nabi atau Nabawi. Cuman saya tidak berani beri nama karena saya pikir itu bakal jelek. Ternyata waktu saya minta nama ke Habib Umar langsung kasih nama Al-Hijrah An-Nabawiyah. Nah, subhanallah, ini nama Nabawinya. Itu padahal saya tidak ngomong ya, sudah Habib Umar tembus. Akhirnya terbangunlah pondok ini 2 tahun di rumah saya dulu, dan setelah itu ini tahun keempat di sini. Mungkin kita bisa sambil lihat-lihat ya. Sebelum keliling Habib, mungkin bisa memperkenalkan siapa sih sosok Muhammad bin Anis bin Syahab yang ganteng ini, gitu ya. Masya Allah, ini yang terkenal di mana-mana ini. Kalau saya akan memperkenalkan sesuatu yang sifatnya memang secara zahir saja ya, karena batin itu hanya milik Allah. Saya lahir tahun 1981, walaupun 42 tahun tapi tambah 21. Ya, jadi 81 saya lahir itu pas di Senin 12 Rabiul Awal 1401 ya. Jadi setiap saya ulang tahun selalu bareng dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lahir di Kota Lawang, besar di Kota Lawang, SD, SMP, SMA saya sempat mondok di Malang, kuliah di sini lagi, menikah di sini, sampai sekarang pondok juga di sini. Jadi memang bagi saya Lawang itu kota terindah di dunia. In the whole world itu Kota Lawang. Dan juga kalau hobi saya hobinya main basket. Kalau antum kan baca kitab ya. Kalau Ana hobinya main basket, kemudian alhamdulillah saya diberi keturunan oleh Allah 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, Ahmad Syauqi, Ahmad Anis, itu kemudian yang ketiga saya sudah ke Darul Mustafa, karena waktu anak berangkat sama antum dulu ke Darul Mustafa, anak sudah punya anak, dikaruniai 2 anak oleh Allah, sehingga setelah dari Darul Mustafa minta nama ke Habib Umar, anak ketiga dan keempat diberi nama Nur Zahro dan Ahmad Ja'far. Ya, jadi 3-4 itu diberi nama dari Habib Umar. Pondok ini diberi nama Habib Umar juga, dan semua gedung atau nama majelis atau nama pondok itu semua saya mintakan dari Habib Umar. Karena kalau beliau sudah memberi nama berarti itu sudah cukup sebagai istikharah. Kalau beliau mengatakan tidak ya berarti belum waktunya, belum wayanya dalam bahasa Indonesianya. Begitu. Kita ngecek. Boleh. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamar mandi santri Habib ya. Jadi setiap kamar mandi itu kita niru seperti kamar mandi yang ada di Darul Mustafa. Ya, nggak apa-apa Mas, diambil aja nggak apa-apa. Jadi seperti dulu kita di Darul Mustafa ada pakai shower juga. Dan kamar mandinya itu kita usahakan untuk tidak campur. Maksudnya itu tidak menggunakan satu kamar mandi yang sama, maksudnya satu bak yang sama, supaya kita harapkan menghindarkan penyakit yang menular. Ya, di sekitar ada beberapa kamar mandi di sini, dan saya usahakan kamar mandinya sama dengan kamar mandi di rumah saya. Ini jumlah kamar mandinya? Jumlah kamar mandinya ini ada sekitar 17 atau 18 kamar mandi insya Allah. Untuk santri? Untuk 100 santri. 100 ya. Santri. Jadi 1 santri itu kurang lebih mereka perlu antri kalau bareng itu 5 orang. 5 orang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tahun depan kayaknya kita harus nambah kamar mandi lagi. Insya Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masjid yang saya katakan tadi diberi nama Masjid As-Surur. Ya, masjid yang seperti masjidnya Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab di Kota Tarim. Saya waktu mengambil model itu diberi tawaran oleh teman-teman untuk diberi kayu yang besar. Saya lebih milih nggak usah terlalu besar. Saya ditawarkan waktu itu diberi tempat taklim itu untuk buat sandaran para hadirin itu sekitar 40 meter. Kayu 1 meter kali 40 ya. Itu untuk sandaran. Nah, itu di rumah saya. Saya pikir daripada 40 meter sejauh, saya cukup kira-kira 5 kali 3 saja. Tapi buatkan seperti Darul Mustafa, sehingga setiap saya lihat ini saya langsung ingat ke Darul Mustafa. Alhamdulillah. Masjid ini dibangun sekitar tahun 2006 ya, tahun 2006.
dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dipakai Jumatan juga, sehingga syukurnya itu santri tidak perlu keluar kalau waktu Jumatan. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa kalau santri pondok itu pakai keluar maka itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Oke, sekarang untuk masjid Habib, ya. Desain ini Habib, desain siapa Habib yang mendesain masjid? Ini menurut antum desainnya simpel tapi istimewa Simple, gitu ya? Tapi kerasa rohani banget gitu. Ya, ini yang desain itu istri saya. Masya. Karena beliau memang arsitek. Ya, alhamdulillah selain dia mendesain masjid ini, dia juga mendesain hatiku. Ya, ini desain dari beliau ya, dari istri saya. Jadi memang dibuat kubahnya yang besar, kemudian pakai ornamen seperti ini, dan memang wallah alamnya dia bikin supaya tidak terlalu kelihatan tiangnya ya. Jadi tiangnya itu dimajukan, disamarkan. Nah, ini seperti mainan saja, karena setiap ada tiang itu maka diluruskan. Jadi tidak ada tiang yang nongol, hanya seperti mainan begini. Jadi nggak kelihatan tiang sama sekali di sini. Hanya seperti itu. Jadi ya saya berharap supaya jadi amal jariahnya beliau. Amin. Begitu, karena dipakai ngaji dan lain sebagainya. Itu untuk aktivitas di masjid ini Habib. Aktivitas di masjid ini taklim halaqah seperti Darul Mustafa. Di sini kita taklim ada sekitar 4 halaqah di dalam masjid atau 3 halaqah di dalam. Kemudian di samping-samping ini karena kita nggak pakai kelasnya, kita tidur di Darul Mustafa supaya taklimnya di masjid dan lebih barokah seperti itu. Kemudian aurat yang kita baca sama seperti yang di Darul Mustafa, sama persis. Antum juga masih ingat kita dulu dibangunkan 3:30 dengan teler dan berat sekali. Kemudian taklim sampai sekitar jam 8:30, istirahat sampai zuhur, terus taklim lagi sampai 1:30, istirahat sampai asar, taklim lagi sampai jam 4 atau 4:30, kosong sampai maghrib, taklim sampai jam 10. Jam 10. Persis saya buat semirip mungkin dengan Darul Mustafa. Itu kurang lebihnya Habib. Sekarang kita untuk acara apa saja Habib yang ada di masjid ini? Yang di sini untuk umum atau untuk umum, santri? Iya. Kalau untuk umum itu setiap selain Jumat ya, sholat Jumat, karena sholat Jumat di sini itu baru ada sejak ada anak pondok. Sebelumnya tahun 2006 sampai 2018 atau 2019 itu tidak dipakai untuk Jumatan. Jadi sekitar 13 tahun masjid ini hanya dipakai sholat 5 waktu saja. Nah, baru ketika saya ajak santri dari rumah saya selama 2 tahun, tahun ketiga santri itu mondok, baru saya ajak pindah ke sini dan kita adakan Jumatan di masjid ini. Kemudian setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 seperti yang tadi kita bersama Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, kita adakan roha bersama para hadirin hadirat. Tapi hadirat masuknya lewat jalan yang berbeda supaya tidak ada pertemuan dengan santri-santri yang ada di sini, sehingga ya itu kurang lebihnya setiap Rabu dan setiap Jumatan itu. Insya Allah. Mungkin kita bisa ngecek ke kamar-kamar santri. Boleh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Waktu awal kita mau bangun pondok ini, karena memang tempat yang terbatas. Jadi pertama yang saya hitung itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa main bola. Ya. Jadi di sini nih teman-teman santri bisa main bola every single day, Beb, setiap hari. Setiap hari. Tapi cuman ba'dal asar sampai sebelum maghrib saja. Jadi kurang lebih bisa ada waktu 1 jam. Dan akan ada poin bagi mereka yang main sehari 2 kali. Karena saya katakan bahwa sekelas Manchester City atau Barcelona sehari latihannya sekali, jadi kamu jangan 2 kali. Apalagi ini kan pondok tahfidz ya. Pondok tahfidz itu perlu banyak murojaah. Sehingga mereka boleh main di sini setiap hari ba'dal asar, tapi hanya sehari sekali. Habib, kenapa kok lapangan bola Habib, bukan lapangan basket, sedangkan antum lebih cenderung ke basketnya, betul. Antum Masya Allah. Karena rata-rata mungkin mereka lebih seneng main bola daripada main basket ya. Karena kalau saya paksakan mereka main basket itu adalah satu yang mengikuti keinginan mereka. Iya, kayaknya mereka, walaupun mereka sempat tanya,
karena mereka mungkin tahu bahwa saya main basket. Beberapa santri itu tanya, kalau bisa dikasih ring basket, tapi kira gak kelas kon main basket. Jadi daripada saya tahu karena jarang sekali jarang orang itu tertarik untuk main basket. Jarang sekali. Ya enggak tahu saya dulu kok SMP, waktu saya SMP SMA zaman Kobatama dulu Indonesia lagi demam basket, ya kita ikut-ikutan. Subhanallah sampai umur saya 21 seperti mendarah ini. Daging akhirnya. Mendarah daging. Sehingga ini aulanya kita kalau adakan sandiwara di sini kadang-kadang begitu. Dan ini Habib, kalau antum lihat, ini saya buat yang semirip mungkin dengan gerbang masuknya Darul Mustafa. Oh, Masya Allah. Nggih, Memang nggih. desainnya juga Darul Iya, Mustafa banget. desainnya Habib, Darul ya. Mustafa banget. Jadi kita Darul Mustafa sentis. Kalau kita tahu akhirnya Habib Abdul Qadir Pak Bud itu beliau lebih umum. Lebih umum. Masya Allah, sahabat-sahabat kita juga. Cuma kalau saya lebih ke Darul Mustafanya seperti itu. Kita langsung ke tempat makan dulu. Boleh. Nanti setelah itu kita lihat ke kamar-kamar santri. Ini dapur dari pondok ya di sini. Dapurnya di pondok, dan kita sudah tulis di sini dilarang masuk tanpa izin pengasuh, sehingga yang masuk ini hanya mereka yang diizinkan Koki saja. ya, Hah? Koki-koki. Kokinya saja. Dan kita buat mirip sama Darul Mustafa. Seperti antum ingat, kita breakfast in the morning, waktu kita sarapan itu kita sarapan dengan roti. Dan teh susu dengan full. Di sini kita juga dengan roti supaya anak-anak tahu dulu bahwa waktu kita mau di Darul Mustafa, kalau pagi makan nasi, maka sebentar lagi kita akan ngantuk. Sehingga di sini kita buat supaya makan roti dengan harapan agar waktu mereka tinggal 2 jam dari jam 7 sampai setengah 9 itu taklimnya bisa lebih kuat lagi, dan kalau pakai nasi langsung ngantuk biasanya seperti itu. Untuk sistem makannya, Habib? Ya, kalau sistem makannya itu sehari 3 kali seperti saya sampaikan tadi. Jadi awal pagi minum teh dan makan roti, kemudian siang dan malam itu makan nasi. Nasinya boleh nambah, tapi lauknya itu sudah kita tentukan, sehingga ngambil sendiri di sini. Dan bukan seperti dalam nampan makan bareng-bareng ya, tapi semua dengan piring masing-masing. Oh, piring masing-masing berarti. Iya. Makannya di sini. Ini ruang makan ini. Ini ruang makan, Habib, ya. Ruang makannya di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung ke kamar santri, guys. Ini kalau siang pemandangannya ini bahasa Surabaya ini ciamik soro ya. Di sini pemandangannya sangat istimewa sekali karena bisa nampak mulai Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Krakatau, Gunung Everest, semua bisa ditambah di sini. Dari sini semua bisa kelihatan. Itu satu pemandangan yang luar biasa. Jadi selain desain juga ada in the view. In the view. Iya, seperti itu. Insyaallah. Monggo kita cek satu kamar dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini santri-santri yang ganteng-ganteng ya, yang di sini ini. Ya, alhamdulillah, ini kamarnya Habib. Masya Allah. Kamar ini saya buat pakai cor. Ya, bukan pakai ranjang. Ya, ini pakai cor. Kemudian setiap satu kamar itu ada 12 anak yang setiap anak juga masuk pakai kasur yang setebal ini, boleh di shoot kamar setebelnya. Makanya kalau subuh kadang-kadang agak susah bangunkan karena kasurnya terlalu tebal. Kalau kita dulu di Darul Mustafa kasurnya tipis banget ya, tapi anak-anak ini alhamdulillah menambah kecerdasan mereka dengan kasur yang cukup tebal. Nah, dan saya mengambil beberapa cara dari beberapa pondok, seperti pondoknya Habib Quraish Baharun. Antum ingat waktu 2012 atau mungkin waktu itu belum pulang, kita pernah ke Kuningan, dan di Kuningan itu pondok Habib Quraish Baharun sangat istimewa sekali. Di situ ada tempat khusus untuk ganti baju. Jadi saya sedikit niru, walaupun di tempat beliau lebih besar lagi, tapi tempat ganti baju itu khusus ditaruh di belakang. Dan ada teras di belakang. Assalamualaikum. Ada balkonnya. Ya, ada balkonnya untuk nonton pertandingan live World Cup di sini. Ya, jadi bisa di belakang. Dan seperti itulah kurang lebih. Assalamualaikum.
Satu kamar maksimal 12 anak dan ini ada sekitar 9 kamar. Jadi sekarang ini ada juga yang sekitar 105 anak yang mondok di sini. 105 anak. Iya. Itu rata-rata santri putra dan putri. Putra atau? saja. Saya putri baru tahun ini 2012. Mohon doanya untuk teman-teman di Al-Wafa Tahrim. Tahun ini insya Allah dan diberi nama oleh Habib Umar Pondok Al-Qanitat. Al-Qanitat. Iya, ini view-nya juga kalau in the morning sangat istimewa sekali. Ya, sangat istimewa sekali. Masya Allah. Habib, untuk Ya. pendidikan di sini Habib mungkin bisa sedikit dijelaskan. Pendidikan di sini kita pakai program paket ya supaya tidak terlalu mengganggu dari taklim anak-anak yang mereka tuh sambil ngafal Quran, bisa juga sambil sekolah. Tapi saya dulu waktu mondok ada taklim dan sekolah, dan itu memang membuat kita nggak bisa maksimal. Karena kalau kita tahu kalau dua-duanya berjalan bareng-bareng maka pasti dua-duanya tidak bisa maksimal. Dan diantaranya juga waktu itu saya lihat antum dan beberapa teman yang berangkat, itu saya heran kok mereka bisa mondok baru 4 tahun. Antum juga, Ana bilang antum sudah tanya antum dan beberapa teman yang saya ingat itu ada Al-Idrus dari Alwi Al-Idrus. Habib Alwi Al-Idrus dan beberapa teman yang lain itu mereka saya tanya kok sudah taklimmu jauh. Sampainya kok sudah jauh, padahal saya pikir dulu saya mondok tidak terlalu hampir mirip, tapi kok bisa taklim antum agamanya jauh lebih dapat dari saya. Ternyata saya tanya, ternyata antum nggak pakai sekolah. Nah, saya baru paham bahwa memang sekolah itu kalau dibarengkan dengan pondok itu akan susah untuk santri. Nah, sehingga kita pakai kejar paket, setiap seminggu sekali belajarnya kurang lebih 2 jam dan ijazahnya sama saja. Mempersimpel ya. Berarti Habib. Mempersimpel ya, membuat anak-anak tetap mempelajari sesuatu yang sifatnya umum, akan tetapi mereka lebih fokus di menghafal Al-Quran. Dan mendapatkan ijazah Habib yang sama dan mereka bisa kuliah. Ya, kuliah di Al-Azhar, kuliah di Wakanda juga bisa. Seperti itu, Masya Allah, udaranya luar biasa. Apalagi kalau musim dingin sampai harus ditutup. Ya, ini kalau sudah begini berarti musim dingin. Ya, kalau tidak biasanya ini nanti dilepas. Tapi kalau udah musim dingin maka ini harus ditutup karena dinginnya luar biasa. Gitu kurang lebihnya. Dan beberapa teman juga sudah sering ngintip kemari, mohon doanya agar diberi keberkahan Habib. Insya Allah. Kalau antum sendiri pondoknya kapan dibangun? Insya Allah nunggu antum. Assalamualaikum. Kita sedikit-sedikit memberi shock terapi kepada santri itu. Selain kita taklim di masjid, ini ada ruang A dan ruang B, Habib. Ini di lantai 3 masih ada pembangunan Habib ya? Ada. Dan ini full dak semua. Ya, jadi di sini ada 2 ruang. Ini ruang A, ini ruang B dan ruang taklim juga. Dan di sini ada kalender dan foto seorang yang sangat luar biasa. Di sini bisa di shoot mungkin. Nah, ini foto beliau sangat luar biasa sekali. Yeah. Ini ruang B yang taklimnya di sini juga mereka ngadakan taklim di sini. Ini dibuat taklim berarti? Dibuat taklim, iya dibuat taklim. Ada halakoh-halakoh di sini dan ada juga ruang A yang dipakai untuk taklim juga. Alhamdulillah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Jadi satu kenikmatan dari Allah kita diberi fokus untuk membangun pondok, karena saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi karena ayah saya sendiri itu tidak punya pondok. Ya, ayah saya sendiri tidak punya pondok dan saya tidak terbesit di pikiran saya untuk membuat pondok, tapi ternyata Allah mudahkan seperti ini. Dan Allah tahu saya bukan orang yang banyak duit, tapi Allah mudahkan gerakan hati para agniya untuk bisa membantu di sini, sehingga semoga ini menjadi amal jariah bagi mereka semua. Nah, ini alhamdulillah ini di sesi terakhir dari pertemuan kita saat ini. Ini tadi dipakai untuk kajian ya, sehingga kursi-kursi kayu ini dilipat, besok dikembalikan lagi. Di sini tempat wali murid untuk nemui santri-santri. Jadi sekian ini untuk pertemuan wali murid. Juga di halaman
dari ini, makanya kayak saya keramik semua karena memang mereka juga akan duduk-duduk di sini sambil wali murid untuk menjenguk anak-anaknya yang ganteng-ganteng. Waktu dan tata tertib mungkin. Kalau waktunya itu di luar jam taklim ya. Jadi kalau ada datang dari manapun, dari Jakarta atau dari luar kota, orang tuanya datang, mereka harus nunggu anaknya sampai selesai taklim. Antara jam 9 sampai jam 12 siang, jam setengah 2 sampai jam 3, jam setengah 5 sampai jam 6, dan tidak ada pertemuan untuk malam hari. Tidak ada pertemuan. Jadi tidak boleh wali murid untuk datang di malam hari karena itu sangat ngefek sekali ke psikis anak, karena mereka apalagi kalau datang kemudian ada rasa kangen, dan mereka kan yang datang di sini itu anak-anak yang berusia 12 tahun. Saya hanya nerima anak santri berusia 12 tahun. Nah, sehingga memang banyak anak-anak yang masih kecil ya. Nah, sehingga mereka yang datang karena ibunya datang, ini ibunya pulang, anaknya nangis. Nah, seperti itu, sehingga diusahakan untuk tidak didatang di malam hari karena itu akan sangat ngefek ke santri-santrinya. Gitu Habib. Jika mungkin pemirsa Al-Wafa ingin daftar Habib ke tempat antum, bagaimana cara? Masya Allah, bisa langsung ngecek di DM ya, direct message ke Ma'had Al-Hijrah Nabawiyah, nanti keluar di sini ya kan, Al-Hijrah Nabawiyah, Instagram kami, nanti di situ akan dipandu untuk bisa daftar, dan di antara syaratnya mudah, yang penting muslim, kemudian laki-laki berusia 12 tahun atau perempuan, mulai tahun ini insya Allah kita buka berusia 12 tahun, khusus untuk perempuan kita ada promo karena ini baru pembukaan, tanpa biaya gedung dan per bulan hanya Rp250.000 saja. That's it. Jadi bisa cek DM langsung untuk menghubungi ke admin. Mungkin terakhir Habib, ada sedikit hadiah dari tim kami. Masya Allah, berupa ini NNB parfum Habib. Ini parfum yang saya tunggu. Ini NNB memang parfum yang ini orang yang kalau mencium aromanya akan langsung ingat kepada Allah. Mereka akan mengatakan Masya Allah. Nah, akan ada jadi beberapa parfum itu yang membuat orang lain ingat kepada Allah. Jazakallah khair Haibana, dan juga untuk parfumnya. Tim yang datang di sini, Bang siapa ini? Baim. Baim. Oh, Mas Baim, dan Mas siapa? Iya, semoga berdua diberi keberkahan. Jazakallah khair Habib. Jazakallah khair Al-Wafa TV Tarim. Mohon pamit Habib, kayaknya fi amanillah. Sangat sibuk sekali. Iya, insyaallah. Kita pamit dulu Habib. Oke, jazakallah khair, semoga datang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.